Sorry, ini penjelasan awal dulu sih. Jadi ini penjelasan terkait dengan penarikan kesimpulan kalau ada kuantornya. Kalau kemarin kan ya nggak ada kuantornya tuh. Bentuknya premis 1, premis 2 gitu ya. Kesimpulannya apa? Nah, sekarang kalau ada kuantornya seperti ini bagaimana proses penarikan kesimpulannya gitu ya. Jadi kalau ada beberapa konsep dulu sedikit saya perkenalkan. Jadi universal, ingat ya, universal, kuantor universal itu berarti yang ada ininya nanti, yang ada untuk setiap gitu ya, ada untuk setiap ini. Kemudian eksistensial itu yang ini kebalik eksisten gitu ya, terdapat kebalik ini. Nah, nanti ada dua konsep penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah universal instantiation gitu. Ini maksudnya sederhananya gini teman-teman. Kalau premisnya itu adalah sifat umum gitu ya, sifat umum, kemudian nanti ditarik kesimpulan yang khusus itu berarti mengikuti. Nah, gitu ya. Yang khusus itu berarti mengikuti. Maksudnya sifat, maksudnya kalau ada misalkan keterangan atau diketahui setiap mahasiswa pernah sekolah di SMA gitu ya, di SMA atau SMK gitu ya. Oke. Nah, ini kan ini universal nih, ada kata-kata setiap mahasiswa, ini berarti untuk setiap X gitu nanti pernah sekolah di SMA atau SMA berarti PX. PX itu maksudnya si X belajar di SMA atau di sekolah. Pernah belajar di SMA atau sekolah. Nah, berarti nanti ketika ada si C gitu ya, ada si C bahwa misalkan Ana, ini ada namanya Ana enggak ya? Ana adalah mahasiswa, gitu. Nah, Ana ini si C ini, Ana itu C, teman-teman. Ana itu C yang memenuhi syarat untuk tadi itu, untuk setiap X tadi. Karena apa? Karena si Ana itu mahasiswa. Mari kesimpulannya PC. PC-nya berarti P itu ini ya. P itu sifat yang belakang ini kan. Pernah sekolah di SMA. Maka PC itu Ana pernah sekolah di SMA atau SMK. Jadi ada yang diketahui secara umum, kemudian ada seseorang yang khusus tapi memenuhi syarat ini, tarik kesimpulan mengikuti sifat yang ada di umum tadi. Tapi ada sebaliknya, generalisasi gitu ya. Kalau ini kira-kira kebalikannya lah ya. Misalkan gimana ya? Jadi diketahui kejadian-kejadian yang ini, kejadian yang khusus gitu ya. Tapi kejadian khusus itu mewakili keumuman gitu ya. Iya ya ngomongnya ya. Mewakili keumuman PC memiliki kebiasaan C. Cuman ini anu sih. Yang ini ya, yang 2 sama 4 ini agak jarang, memang agak jarang. Karena ini nanti sifatnya kebalik. Jadi seolah-olah seperti ini. Di data gitu ya. Seolah-olah seperti di data bahwa gini. Dicek satu persatu, ada mahasiswa misalkan di kelas Anda dicek satu persatu. Si A absen 1. Apakah Anda pernah sekolah di SMA, SMK? Iya. Yang kedua di SMA, SMK? Iya. Yang ketiga juga gitu. Dicek pernah belajar di SMA, SMK? Iya, itu ya. Jadi semua dicek dulu. Nah, baru nanti ketika ternyata semuanya itu pernah belajar di SMA atau di SMK, lah kita bisa menyimpulkan teman-teman.
kita bisa menyimpulkan bahwa untuk setiap mahasiswa di kelas ini, di kelas itu yang dicek itu pernah belajar di SMA atau di SMK. Jadi ini kebalikan lah intinya, kebalikan sama yang atas tadi. Nah, tapi kadang-kadang dalam matematika nanti di video yang satunya ada penjelasan. Jadi untuk membuktikan itu kalau dalam matematis itu tidak perlu kadang-kadang dicek satu persatu. Cukup kita menggunakan suatu variabel umum yang variabel itu akan mewakili gitu ya, akan mewakili semua anggota di himpunan itu. Pak, gimana maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya gini, misalkan X gitu ya. X plus 1 itu lebih besar dari X gitu ya, misalkan itu. Ini himpunannya misalkan X itu elemen bilangan asli, N, natural number gitu ya. Jadi X itu elemen bilangan alam. Kalau secara intuisi ya, Anda berpikir secara cepat itu sederhana, X plus 1 lebih besar dari X itu benar apa enggak, Nak? Benar. Betul apa enggak? Benar, Pak. Benar. Ya, nah, tapi secara matematika kan banyak hal yang harus dibuktikan secara matematis itu ya. Jadi, nah, untuk membuktikan seperti ini yang saya maksud tadi. Di matematika itu tidak perlu ngecek satu persatu. Itu kelamaan. Misalkan gini, elemen bilangan asli kan banyak banget. Kita cek satu dulu. Nah, 1 plus 1 itu 2. Lebih besar dari 1. Oh, benar itu ya. 1 plus 1 lebih besar dari 1, benar. Cek bilangan 2. Oh ya benar. Cek bilangan 3. Oh ya benar. Nah, sorry. Ginian ya. Itu aja. 3 ini ya. Nah, dan seterusnya. Ini lama banget nanti. Nggak selesai kita. Kenapa? Karena himpunannya nih himpunan yang tak terhingga. Jadi ini namanya infinite set gitu ya. Himpunan yang tak terhingga. Jadi nggak ada batasnya. Kayaknya kalau kita mau ngecek seperti ini, ya kesuwen nanti. Apalagi kalau cuma kelas tadi, misalkan ngecek mahasiswa di kelas ini saja mungkin masih oke lah ya. 40 orang mahasiswa dicek satu persatu masih oke. Meskipun itu juga kebanyakan ya. Tapi kalau seperti ini ya nanti nggak selesai kita. Karena saking banyaknya. Ya. Nah, untuk menanggulangi seperti itu gimana? Nanti kita cukup menggunakan perwakilan. Perwakilannya gimana? Gini nanti. Ambil sembarang gitu ya. Nah, di sini ada dosen, ada matematikawan yang kadang-kadang menggunakan sembarang, ada yang kadang-kadang menggunakan sebarang tanpa M. Di situ anggaplah sama gitu ya. Pokoknya kadang-kadang beda penafsiran, kadang debatable gitu ya. Ada yang apa namanya terlalu ngotot menggunakan sembarang. Maksudnya sembarang itu yang diambil itu mewakili semua sembarang yang lain. Ada yang ngambil sebarang tanpa M. Kalau sebarang itu berarti yang diambil satu barang gitu ya. Pokoknya yang benar. Anda nanti kalau ketemu itu ya anggaplah itu maksudnya ya apa namanya metode pembuktian itu pokoknya gitu ya. Misalnya ini ya, ambil sembarang X di dalam N itu. Jadi kita mengambil sembarang X di dalam N. Jadi yang kita ambil itu bukan N ini, kita mengambil nilai-nilai tertentu nih, konstan-konstan nih. Kalau ini kita masih mengambil umum. Nah, kita akan ngecek nanti bahwa nanti X plus 1 lebih besar dari X itu teman-teman. Contohnya gitu ya. Jadi nanti akan dibuktikan misalkan awalnya misalkan gini ya. Awalnya misalkan ini hanya permisalan saja. Gimana sih cara buktikan itu gitu ya. Bahwa misalkan ini, bahwa bilangan 1 itu lebih besar dari bilangan 0 gitu ya. Kemudian masing-masing ruas ini kita kasih apa namanya? Masing-masing ruas kita tambah dengan X semua. Jadi yang ruas kanan dikasih X itu ruas kiri juga ditambah dengan X gitu ya. Sehingga nanti kita akan memperoleh X plus 1 lebih besar dari X lah, ini terbukti gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa membuktikan untuk ini variabel ini yang mewakili yang lain, maka otomatis ketika ini kita ganti dengan bilangan-bilangan yang lain, pasti ya akan terbukti, akan terpenuhi teman-teman. Itu maksudnya ini tadi. Maksudnya kalau apa dicek apa namanya? Dicek untuk sifat-sifat yang berlaku pada
anggota himpunan itu baru disimpulkan. Berarti kesimpulannya terbukti nih untuk setiap X elemen bilangan asli gitu ya, terbukti bahwa X plus 1 lebih besar dari X. Ini sifat PX-nya ini yang belakang ini PX-nya. Ini kuantornya. Itu maksudnya ya. Jadi, nah ini nanti kita sudah masuk bicara metode pembuktian. Jadi kalau metode pembuktian dalam matematika, kalau memuat kuantor universal itu biasanya nanti pakai kata-kata ini teman-teman. Ya. Nah kalau eksistensial ini bisa dua hal juga kayak tadi di atas. Jadi kalau terdapat si X, terdapat objek X yang memenuhi sifat-sifat PX ini ya. Nah berarti ini maksudnya kesimpulannya adalah sifat P itu berlaku untuk beberapa atau suatu elemen C, suatu objek C saja, tidak semuanya, tidak for all ya, tapi some elemen C. Berarti sebagian atau satu saja atau beberapa saja. Nah, kebalikannya yang generalisasi nanti kalau dalam pembuktian, nah kalau bawah ini boleh. Kalau kita ingin membuktikan yang ini disimpulkan nanti bahwa terdapat X yang bersifat PX, nah berarti kalau yang ini cukup PC for some element C, berarti nanti cukup kita bisa menemukan satu gitu ya. Satu anggota yang bersifat PC sudah terbukti nanti kata-kata ini, sifat ini. Jadi misalkan yang ingin dibuktikan adalah terdapat gitu ya, terdapat bilangan asli atau bilangan alam gitu ya. Bilangan asli yang misalkan habis dibagi 5 misalkan gitu ya. Nah, ini kan terdapat nih. Ini kan kalau dinotasikan berarti terdapat X yang berlaku PX itu. Nah, terdapat X itu maksudnya terdapat bilangan asli, PX itu maksudnya X habis dibagi 5. Di PX mewakili habis dibagi 5. Nah, kalau seperti ini nggak perlu seperti ambil sembarang tadi, atau tidak perlu mendaftar satu persatu anggotanya tadi. Ini cukup kita menemukan satu saja, gitu ya. Itu sudah jadi bukti nanti. Jadi buktinya apa? Buktinya kalau ini boleh langsung kita ambil kasus khusus. Jadi diambil, dipilih gitu ya, atau terdapat gitu ya, terdapat bilangan 10 misalkan. Kalau nggak ambil 5 ya bebas kan. Yang penting kan kita bisa menemukan. Kadang-kadang kan menemukan satu dengan yang lain beda-beda. Ada yang menemukan 5, ada yang menemukan angka 10, ada yang menemukan angka 15 kan sama aja ya. Yang penting ketemu gitu. Ada bilangan 10 gitu ya. Kalau dibagi 5 hasilnya sama dengan 2. Nah, ini pas, tidak sisa gitu ya. Tidak bersisa. Artinya dia habis dibagi. Berarti terbukti nih. Sudah cukup kita menemukan satu saja elemen yang punya sifat habis dibagi 5, itu sudah ini terbukti. Jadi kita langsung bisa mengatakan nanti terbukti gitu ya. Aduh, sorry. Terbukti bahwa terdapat X elemen bilangan asli ini yang bersifat PX atau yang habis dibagi 5. Nah, itu sekedar gambaran di awal. Bedanya cara pembuktian kalau nanti kuantornya universal sama kuantornya eksistensial. Terus masuk ke pertanyaannya Mas Rifan tadi, teman-teman. Nah, di sini kan Pak, kalau misalkan tanpa tahapan gimana, Pak? Nah, teman-teman, tahapan ini nanti manfaatnya untuk Anda belajar pembuktian gitu ya. Jadi memang ini sengaja dibuat tahapan supaya nanti Anda belajar pembuktian. Contohnya kayak tadi ini. Nah, ini masih sederhana kan? Ini kan sifat sederhana, maka pembuktiannya sederhana. Cuman berawal dari 1 lebih besar dari 0 gitu ya. Kemudian menambah ruas kiri dan ruas kanan dengan masing-masing X itu sudah ketemu. Tapi nanti ketika Anda sudah masuk ke belajar analisis misalkan, ke mata kuliah analisis nanti, analisis real atau analisis kompleks, atau Anda masuk ke mata kuliah struktur aljabar, nanti ada teori grup, teori ring, dan sebagainya. Atau besok Anda mungkin tugas akhir kan, di matematika Anda membuktikan suatu teorema itu, entah Anda mengambil besok mungkin graf, atau Anda aljabar,
atau Anda ambil apapun itu, nanti kalau Anda butuh pembuktian, teman-teman, lah Anda harus merangkai narasi gitu ya. Jadi kalau ada suatu teorema ini, ya bunyinya seperti ini, misalkan teoremanya teman-teman. Setiap orang di kelas matematika diskrit, ini kalau kuliahnya matematika diskrit ya, pernah mengambil mata kuliah computer science. Gitu. Nah, DX itu adalah misalkan X berada di kelas matematika diskrit, CX itu artinya adalah X itu pernah mengambil mata kuliah computer science. Berarti kan bunyinya ini nih, bunyinya ini. Nah, nanti itu bisa jadi teorema kalau dalam sederhana gini teorema Pak. Ini contoh. Kalau besok beneran tugas akhir gitu ya enggak sesederhana ini ya teoremanya ya. Jadi kalau teoremanya nanti berbunyi seperti itu, misalkan untuk setiap X dx itu, nah ini maka berlaku CX. Ini harus kita buktikan teman-teman. Kalau Anda menulis tugas akhir itu harus dibuktikan nanti. Nggak sekedar menyajikan teorema tanpa bukti ya, nggak ada orang percaya nanti. Supaya orang percaya kita harus membuktikannya. Nah, untuk membuktikannya ini, jadi mungkin Mas Rifan maksudnya, Pak langsung saja Pak kan sudah cukup jelas gitu ya. Langsung aja itu sudah cukup jelas misalnya. Buktinya sudah cukup jelas gitu ya. Oke. Ya mungkin ada sebagian orang yang oke lah gitu ya, yang pintar sekali mungkin atau satu frekuensi pemikirannya sama Anda, oke ya. Saya jelas juga Mas. Tapi mungkin orang yang tidak sefrekuensi pemikirannya dengan Anda, maksudnya apa sudah cukup jelas itu. Apalagi besok ada mengerjakan ujian kok tulis sudah cukup jelas ya nggak mungkin dibenerke ya. Jadi bukti nanti kalau Anda mengerjakan ujian atau TA ya harus dengan narasi langkah-langkah logis. Langkah-langkah logis itu adalah ininya Mas. Tahapan-tahapan ini nanti. Tahapan-tahapannya. Oh, bahwa si Marla gitu ya. Kan ini premis keduanya ini ya. Ini premis pertama berarti. Diketahui yang pertama maksudnya ini yang diketahui pertama itu. Kemudian ini yang diketahui yang kedua. Sorry saya salah tadi. Yang ingin dibuktikan tuh ini, yang merah ini. Buktikan bahwa itu nanti ada pertanyaan. Buktikan bahwa Marla pernah mengambil mata kuliah computer science itu. Mohon maaf bukan yang ini ya. Ini tadi ini baru salah satu premisnya ya. Ini premis pertama. Jadi teorema itu terdiri nanti kadang-kadang ada premis-premis atau ada yang diketahui. Terus Marla, gitu ya. Marla itu misalkan C ya, berarti C Marla. Diketahui juga bahwa Marla itu memiliki sifat C atau Marla pernah mengambil mata kuliah computer science. Terus di sini jadi gitu ya nanti ya. Jadi sorry. Marla ada di kelas diskrit, ini D Marla. Jadi gitu nanti. Jadi Marla ada di kelas C computer science, pernah mengambil mata kuliah computer science. Jadi C Marla. Nah, ini teoremanya bunyinya gini biasanya teman-teman. Jadi rangkaian kalimat-kalimat itu nanti bisa jadi sebuah teorema dalam matematika. Jadi ada yang diketahui apa itu ya. Ini diketahui itu berarti seperti premisnya dan ada kesimpulannya. Ada kesimpulannya ini. Teorema nanti memuat seperti itu juga. Nah, berarti kita berawal dari mana nanti? Berawal dari yang diketahui itu kalau dengan langkah langsung ya. Karena ada tahapan langsung, ada tahapan kontraposisi, ada tahapan kontradiksi kemarin. Kalau dengan tahapan langsung, ya berawal dari yang diketahui, kita menuju ke arah simpulan yang ingin dibuktikan gitu. Gimana caranya? Ya tadi itu bertahap tadi itu. Yang diketahui apa saja? Yang diketahui bahwa Marla itu ada di kelas matematika diskrit, teman-teman. Terus karena di atas itu kita punya di atas itu kita punya premis juga atau punya diketahui juga bahwa ini bukan ini kesimpulan atau konsekuensi dari premis pertama. Ya, premis pertama adalah setiap orang yang mengambil matematika diskrit pasti pernah mengambil mata kuliah computer science gitu ya. Tuh, itu premis pertamanya yang nomor 1 ini teman-teman. Nah, terus diketahui yang kedua apa? Diketahui yang kedua adalah Marla itu
adalah mahasiswa di kelas ini, maksudnya di kelas matematika diskrit. Harusnya ini enggak gini sih, harusnya lebih baik kalau 2 sama 3 ini ditukar sih. Ini saya pinjam slide-nya orang soal. Slide-nya Bu Nelly ini dari Unicom. Oke. Jadi harusnya yang atas dulu yang diketahui ya premisnya. Jadi bahwa Marla itu ada di kelas diskrit, berarti D Marla dulu gitu ya. Nah, dari 1 dan 2 teman-teman, di sini ada setiap D itu, setiap X yang bersifat D itu pasti bersifat C. Berarti D Marla nanti kalau dimasukkan ke sini, dimasukkan ke premis pertama, akan berkonsekuensi yang premis 2. Ini besok kalau Anda mungkin bisa ditukar ini teman-teman. Posisinya. Harusnya D Marla dulu. Terus dari 1 dan 2 itu harusnya. Dari 1 dan 2, maka D Marla itu punya sifat C Marla. Karena Marla di matematika diskrit, maka Marla itu pernah mengambil komputer science. Gitu ya. Nah, dari 3 itu baru nanti simpulkan ini. Karena Marla mengambil diskrit, maka Marla pernah mengambil komputer science, berarti kesimpulannya ya Marla pernah mengambil mata kuliah komputer science. Itu buktinya untuk menuju simpulan ini atau untuk menuju akhir pembuktian, teman-teman. Jadi itu Mas Rifan, Pak langsung mengisi kesimpulan tanpa menggunakan tahapan, apakah salah? Ya, kalau pertanyaannya pilihan ganda, ya nggak salah. Tapi kalau pertanyaannya adalah soal urean, ya sebaiknya Anda berikan alasannya, Mas, atau tahapan-tahapannya, Mas Rifan, supaya nilainya maksimal. Ya mungkin kalau langsung jawaban ya benar, tapi mungkin nilainya sedikit karena iya caranya gitu langsung ketemu itu. Jangan-jangan dia cuma pakai feeling aja gitu ya. Itu Mas Rifan bisa menjawab pertanyaannya nggak, Mas? Ya bisa Pak. Paham ya? Semoga nggak membingungkan sih, Mas. Bingung nggak, Mas? Enggak sih Pak. Enggak ya, oke lah. Ini Mas sederhana, Mas, makanya tahapannya sederhana. Tapi nanti ketika misalkan premisnya dan simpulannya itu sudah cukup rumit, kompleks, nanti tahapannya kadang juga kompleks. Contohnya yang ini tadi ya. Ya ini ada video juga, ada penjelasan di video juga teman-teman. Gimana tahapan-tahapannya kalau kita punya premisnya ini. Seorang mahasiswa di kelas ini tidak pernah membaca buku, gitu ya. Terus premis yang kedua, setiap orang di kelas ini telah mengambil ujian pertama. Ujian pertama mungkin UTS itu ya, atau kuis misalkan. Maka kesimpulannya adalah seseorang yang telah mengambil ujian pertama tidak pernah membaca buku. Nah, itu harapannya Anda itu bisa menata narasinya, menata logikanya, supaya dari yang 2 hal diketahui ini, nanti Anda uraikan bahasa Jawa ini dioncei, bahasa Indonesia dikupas, dikupas apa saja yang ada di dalam diketahui ini, terus ditata supaya nanti endingnya menuju ke sini. Itu maksudnya. Itu kenapa harus seperti ini? Biar besok kita belajar pembuktian ketika Anda ketemu teorema-teorema yang rumit, teman-teman. Gitu ya. Pak, teorema yang rumit gimana sih, Pak? Gitu ya. Mungkin Anda ada yang bertanya. Akan kita kasih yang di sini loh, Nak. Di file saya yang ini di logim, classroom logim yang pembuktian kalimat berkuantor ini. Aduh, sorry. Ini muncul ya. Nah, ini kan kalau bunyinya misalkan seperti ini. Nah, ini bisa pakai bilangan berat positif. Oke, ini mungkin bisa pakai ya. Bisa pakai induksi mungkin kalau yang contoh lain misalkan ini misalnya gitu ya. Terus setiap bilangan real A B C D E F elemen bilangan himpunan bilangan real
dengan AD min BC tidak sama dengan 0 gitu ya, maka nanti terdapat bilangan real X dan Y sehingga ini terpenuhi ini SPL ini AX plus B sama dengan E dan CX plus D sama dengan F. Nah, itu kan teorema atau sifat gitu ya yang tidak sederhana. Contoh lain lagi misalkan mana ya? Misalkan ini aja. Contoh S simple. Kalimatnya simple ya. Untuk setiap bilangan bulat positif N terdapat bilangan prima P yang lebih besar dari N. Ininya simple aja, pembuktiannya kan perlu ditata nih. Gimana membuktikannya ini? Berarti ini ada kuantor universalnya bahwa untuk setiap bilangan N elemen himpunan bilangan positif itu, nah nanti terdapat, berarti ini ada dua kuantor malah. Ada kuantor universal digabung dengan kuantor eksistensial. Yang depannya universal, yang belakang eksistensial. Nah, gimana membuktikannya di sini nanti ada. Di penjelasan saya juga ada ya. Nanti silakan Anda baca. Nah, ini kan perlu menata ini, Tang. Kita bisa sampai pada kesimpulan ini. Hal ini berarti terdapat bilangan prima P lebih besar dari N. Nah, ini nggak mungkin nih. Kalau tadi mungkin Mas Rifan, kalau mau langsung tuh gimana berarti? Maksud kita mau langsung mengatakan, oh iya Pak, ada gitu ya, bahwa untuk setiap bilangan positif N, kita bisa menemukan P prima yang lebih besar dari N. Kalau kita mau bilang gitu aja, kita harus menata ini teman-teman, menata buktinya ini. Andaikan N sembarang bilangan positif, misalkan. Nah, perhatikan bahwa X itu sama dengan N faktorial plus 1, misalkan itu ya. Bila X adalah prima, maka terdapat bilangan prima P sama dengan X, sehingga P lebih besar dari N, dan seterusnya. Ini kan rumit ini. Jadi, kadang-kadang kita perlu mengeksplor ini, teman-teman. Mengeksplor ininya, mengeksplor yang diketahui ini. Ini tidak sepenuhnya ada di dalam soalnya atau tidak sepenuhnya ada di dalam teorema yang diberikan. Kadang-kadang misalkan gini ya, di dalam nanti ada kata-kata bilangan apalah ya, bilangan genap misalkan, atau ada kata-kata bilangan ganjil. Ini kan definisi genap dan ganjil ini tidak juga diberikan di dalam premisnya nanti, tapi dianggap Anda tahu bahwa genap itu apa sih, ganjil itu apa sih, dianggap Anda sudah tahu. Makanya ini diuraikan, pengetahuan Anda tentang bilangan genap itu apa, tentang bilangan ganjil itu apa, diuraikan, dikupas maksudnya kita dia. Dikupas, Anda kupas-kupas supaya keluar semua sarinya, keluar info-info yang diketahui di premis itu. Nah, info-info itu bisa kita gabungkan satu dengan yang lain, kita hubung-hubungkan untuk menuju pada kesimpulan yang diharapkan. Kira-kira begitu, Mas Rifan dan teman-teman yang lain. Paham nggak penjelasan saya ya? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Paham, Pak. Oke, detailnya nanti silakan dibuka videonya pas sempat. Kan sudah nggak ada tugas sekarang, nggak ada tugas asymptot. Oke, saya masuk ke pertanyaan Mbak. Yang kedua, Mbak Nayaka. Soal pembuktian yang bilangan prima. Oh, baru saja saya katakan, Mbak ya. Yang baru saja kita bilang tadi, Mbak Nayaka. Iya, yang file tadi. Ini yang mana, Mbak? Iya, yang ini ya. Iya, itu. Ini, terus bagian yang berarti bagian atas ya. Di sininya berarti. Ada kata-kata ini. Iya, itu kenapa? Nggak cukup N faktorial aja gitu loh, Pak, harus. Kenapa harus plus 1? Untuk apa, Mbak? Untuk yang X ini. Kan X sama dengan N faktorial plus 1. Nah, itu kenapa nggak cukup hanya N faktorial aja gitu loh, Pak? Bila S adalah bilangan prima, maka terdapat bilangan prima P sama dengan. Kalau N faktorial kan berarti nanti X jadinya nggak prima, Mbak. Iya nggak? Anda masih ingat Masih ingat sifat bilangan prima nggak? Apa itu bilangan prima definisinya? Prima itu apa, Cah? 2N plus 1, Pak. Apanya? Yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Oke.
Ya, nggak apa. Itu intinya itulah ya. Intinya itu. Saya tahu Anda paham, tapi mungkin ini ya, mengatakan dengan yang definisi resmi atau formal atau yang lebih formal itu sulit ya. X prima begini mungkin ya. Jika X hanya punya dua buah faktor perkalian. Itu ya, betul nggak? Iya, Pak. Yaitu apa? 1 dan X itu sendiri. Betul nggak? Iya, Pak. Nggak ini saya. Nggak bisa dibaca Pak tulisannya. Mohon maaf. Jadi X prima jika X hanya punya dua buah faktor toh, faktor perkalian toh, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Betul nggak? Halo, yang lain paham nggak? Paham, Pak. Betul nggak ini yang saya tuliskan? Betul. Teman-teman, dijawab? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Contohnya apa? Contohnya biar eling ya, 2. 2 kalau kita bikin poin faktor kan ya cuman bagi 1, bagi 2 hasilnya 1 gitu ya langsung. 3 poin faktor bagi 2 nggak bisa, bagi 3 hasilnya 1. 5 gitu kan ya. Bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 5 hasilnya langsung 1. Beda dengan 6. 6 kita bagi 2 masih bisa dapat 3. Kan ya. Nah, 3 ini bagi 3 hasilnya 1. Kan itu. Berarti faktornya ini toh. Nah, teman-teman, tadi Pak, kenapa sih Pak? Kok kita nggak pakai n faktorial saja, Pak? Masih ingat kan? Faktorial artinya apa, teman-teman? Halo? Cah? N faktorial itu ya? Ini perkalian menurun toh? Iya, N Pak. dikali N min 1, Iya, Pak. ya nggak? Dikali N min 2 sampai dengan 1 tuh nanti tuh. Betul nggak? Nah, seterusnya ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau kita hanya menggunakan n faktorial saja, yang berlaku itu hanya 2, Cah. Bilangan prima yang hanya n faktorial itu hanya 2, yaitu 2 kali 1. Lebih dari itu nggak mungkin. Lebih dari 2 itu nggak mungkin kita pakai faktorial. Kalau 3 faktorial berapa jadinya? 3 kali 2 kali 1 berapa? 6. Nah, 4 faktorial berapa? 4, 3, 2, 1 berapa? 24. 24. Nah, sudah jelas bahwa kalau faktorial itu nggak mungkin membentuk prima dong. Faktornya aja banyak kok. Faktornya aja sebanyak ini kok. Itu loh. Yang faktornya sebanyak ini. Faktornya banyak. Jadi kalau n faktorial itu nggak bisa menjadi prima. Ini bukan prima nanti. Hanya aja satu aja faktorial menjadi prima, yaitu 2 faktorial ini aja. Satu-satunya faktorial yang jadi prima, Mbak. Pak, tok plus 1, Pak, ya boleh. Selain 2 faktorial juga bisa kita tulis sebagai 1 faktorial plus 1 kan bisa. 1 faktorial itu 1 tambah 1 jadi 2. Jadi tetap memenuhi. Jadi kita pakai n faktorial plus 1 tetap untuk 2 juga tetap memenuhi. Nah, untuk yang lain juga masih bisa nanti memenuhi. Jadi itu Mbak maksudnya, Mbak. Jadi kenapa kita nggak pakai n faktorial saja, Pak, gitu ya. Supaya tadi kalau kita pakai n faktorial, itu faktornya tetap banyak kan, Mbak? Malah nggak jadi prima, itu loh, Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Nayaka, paham nggak maksudnya, Mbak? Paham nggak, paham? Itulah kenapa harus di plus 1 lah. Karena dengan plus 1 itu akan sangat mengganggu pembagian. Merepotkan nanti. Jadi misalkan ini 3 faktorial plus 1 itu aja jadi berapa nanti? Jadi 7 kan? Yang awalnya kalau 3 faktorial saja itu ada 3 faktor, nah setelah jadi tambah 1, 7 itu sudah langsung prima nanti. Jadi faktornya hanya 7 dan 1 itu sendiri itu. Itu Mbak. Meskipun tidak semua loh ya. Tidak semua ditambah 1. Contohnya ini 4 faktorial tambah 1, Pak. Tambah 1 itu berarti nanti misalkan 25 kan masih banyak, Pak. Iya, masih banyak. Maksudnya ini hanya pengibaratan tadi. Tambah 1 itu akan mendekatkan dia kepada bilangan prima. Itu maksudnya, Mbak. Paham ya? Nah, ini bila X bukan prima, itu maksudnya X komposit. Contohnya yang tadi. 4 faktorial plus 1 ini loh. Plus 1 kan ini enggak prima nih. Jadi komposit. Jadi dia 25. Punya faktor yang banyak. Bisa 5 kali 5 gitu ya. Bisa apalah banyak nanti pokoknya. Terus tapi kalau ya prima nanti lanjut ke bawah. Jadi ada 2 in maksudnya.
Ada dua alternatif. Jika X prima, maka kita ambil ya bilangan prima itu ya P itu sendiri gitu ya. Tapi jika dia bukan prima, berarti nanti disiasati lagi gitu ya. Disiasati lagi. Apa namanya? Supaya dia menjadi prima yang lebih besar dari N. Itu maksudnya Mbak, kan Mbak tadi Mbak Nayaka yang ditanyakan hanya terkait plus satunya tuh. Iya, Pak. Nah, itu biar jadi prima maksudnya Mbak. Paham Mbak Nayaka ya? Atau ada yang belum paham? Karena apa Pak? Karena emang yang dicari itu primanya. Jadi yang dicari itu terdapat bilangan prima. Karena sekedar bilangan yang lebih besar dari N ya gampang. Tinggal N-nya ditambah 1 selesai. Tapi karena yang dicari adalah bilangan prima, nah, maka kita perlu membuat siasat. Nah, biar terbentuknya bilangan prima dari mana sih gitu ya. Nah, tadi kalau meskipun ini bukan bukti tunggal teman-teman. Jadi ingat ya, pembuktian itu tidak tunggal. Maksudnya gimana, Pak? Mungkin ada orang lain yang membuktikan dengan cara lain, nggak masalah. Asal masuk akal, bisa diterima secara nalar dan secara hukum matematika umum yang berlaku, nah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi bukti memang nggak tunggal. Pak, saya punya bukti lain Pak yang lebih mudah dari itu, nggak apa-apa silahkan. Itu bisa diterima nanti asal pembuktian Anda itu logis dan bisa diterima secara hukum matematika, nggak apa-apa. Itu ya. Terus yang ketiga pertanyaan dari Mas Davi, Pak, sifat atau hukum antisimetris itu dalam aljabar himpunan itu yang bagaimana ya Pak? Oh, ini di buku ya, di bukunya yang himpunan ya. Sorry. Malah tambah gede. Yang ini Mas, yang 4A ini Mas Nafi. Mas Sopo. Kamu sendiri Mas? Ya, Nafi, Pak. sorry. Yang 4A ini Mas ya? Ya. Aduh. Nah, ini yang mana Mas? Yang aljabar himpunan, Pak. Nah, itu. Ini. Oh, ini ya. Berturut-turut disebut ini Mas ya? Ya. Saya cari di Google nggak ada, Pak. Refleks. Kalau reflektif kayaknya ada. Kita sudah masuk ke himpunan belum sih? Ini maksudnya ya, sorry. Kok saya malah tanya. Harusnya emang ya pekan ini setelah selesai pembuktian kalimat berkuantor, masuknya bab himpunan ya? Betul? Iya, Pak. Oke, Mas. Di atasnya nggak ada ya, Mas ya? Nggak ada. Di file lain nggak ada ya? Di sini ada, Mas? Kira ada, tak kira. Di sini simetris nggak ada Mas? Simetris antisimetris ya, simetris antisimetris. Tak kira sudah tak berikan semua ya filenya. Ada yang kurang yang saya berikan ya file. Maaf. Ini sama kayak tadi. Oh, itu mohon maaf. Berarti adanya di slide. Mas sudah tadi ya, Mas Davi sudah lihat video yang ini Mas Davi? Yang materi 4C ini Mas Davi? Oh belum. Ada di sini harusnya. Ini judulnya apa ini? Konsep dasar. Oh ini juga baru konsep dasar ya. Sifat-sifat belum ya. Mohon maaf. Berarti memang belum mungkin Mas. Mungkin belum tersampaikan. Oke nanti ini kok dia itu
itu ada beberapa aljabar himpunan, sifat-sifat aljabar himpunan yang ini besok juga insya Allah saya share lah. Ini ya saya kemarin menjelaskan tentang simetris juga padahal di mana ya? Oh ini mas, oh belum ya, belum ada ini di situ ya. Tapi emang di sini nggak ada namanya sih mas. Sorry. Tadi yang ditanyakan Mas David ini, jangan-jangan dia disebutkan di situ tapi tanpa nama juga, jangan-jangan. Nggak ada ya. Oke, mohon maaf mas, ini mas, dia di sini, tapi ini tidak secara eksplisit disebutkan ini sifat apa sih mas sebenarnya. Ini ya, jadi yang dimaksud dengan simetris, kemudian apa namanya antisimetris dan transitif itu ya ini sebenarnya mas, yang disebutkan di sini ini. Yang diberikan di atasnya ini. Jadi saya tulis di sini aja ya. Anda belum masuk relasi soalnya. Jadi ada nanti dalam relasi itu relasi himpunan, relasi kurang dari kan. Kalau di dalam bilangan itu kurang dari, tapi karena dia himpunan dia menjadi lebih kecil ini teman-teman. Lebih kecil apa? Subhimpunan namanya ini ya. Termuat, subset. Subset artinya X termuat di dalam X gitu ya. Apa namanya? Yang pertama itu gitu ya. Gambar saya mana tadi? Ini. Yang pertama ini mas. Jadi kalau kita punya himpunan, jadi untuk sembarang himpunan itu aja. Sembarang artinya apa? Sembarang itu pokoknya himpunan apapun mas. Untuk sembarang himpunan X gitu ya berlaku itu harusnya teoremanya ada bunyinya gini. Tadi ada yang kurang itu teoremanya, nggak ada kata-kata ini ya, langsung ujuk-ujuk notasi-notasi gitu, mungkin Anda jadi bingung. Harusnya gini harusnya, untuk sembarang himpunan X berlaku, nah yang pertama ini mas, X subsetnya X itu sendiri. Nah ini yang disebut sifat refleksif mas. Apa sih Pak refleksif itu? Kalau refleks itu artinya apa mas? Refleksif itu apa mas? Karena secara umum dalam ilmu umum maknanya apa mas? Halo? Memantulkan. Mas David? Mas? Halo? Gak usah malu mas, gak usah sungkan, sampaikan aja. Ya Pak. Mas pernah di motor ada? Motor reflektor ada pernah dengar ya mas? Reflektor motor. Belum Pak, belum tahu. Otomotif ya. Reflektor di lampu itu loh, gak tahu ya Anda ya? Enggak tahu Pak. Gak tahu ya. Refleksif itu pencerminan mas, cermin. Oh. Jadi di Iya. lampu itu ada reflektornya. Dan reflektornya gunanya untuk apa? Dengan adanya reflektor itu nanti akan memancarkan lampu gitu. Jadi semakin terangnya semakin berlipat-lipat. Yang warnanya silver itu loh mas, di lampu motor Anda itu loh. Katoknya tahu nggak? Ya Pak, ya. Tahu.
Oh ya, itu reflektor namanya. Makanya refleksif itu artinya seperti cermin. Kalau Anda lihat cermin, yang Anda lihat apa, Mas? Jin kah? Atau setan? Apa, Mas? Ya Pak, gimana Pak? Putus-putus tadi. Kalau Anda lihat cermin, yang Anda lihat apa? Nah, muka diri Pak. Jin ya? Diri sendirian, mukanya sendiri kan. Nah, itu artinya, jadi kalau untuk ingat-ingat biar gampang, refleksif itu cermin. Kalau kita cermin, kita melihat diri sendiri. Nah, berarti sifat refleksif itu maksudnya sifat yang terkait dengan dirinya sendiri, gitu loh maksudnya, Mas. Ini S itu sifat ya, sifat refleksif. Berarti X dengan dirinya sendiri. Berarti X termuat di dalam dirinya sendiri. Subset atau himpunan bagian dari dirinya sendiri. Itu maksudnya refleksif. Nah, yang kedua adalah sifat apa mau, Mas? Saya mau tahu apa yang mau. Antisimetris gitu ya. Antisimetris. Antisimetris. Nek simetris, Mas. Simetris Anda pernah ini ya, pernah kalau kita bikin ini, bikin bangun gini, yang disebut bangun ini simetris itu apa, Mas? Tahu nggak? Halo. Gimana Pak? Bangun disebut simetris jika apa, Mas? Seandainya kita bagi dua, itu loh, ingat nggak? Oh iya Pak, ya. Ini biar Anda itu mempelajari nggak sekadar menghafal tuh loh, biar Anda itu nanti apa namanya mudeng maknanya. Seandainya ini kita bagi dua, hasilnya apa, Mas? Masa Anda lupa sih? Nggak mudeng Anda ya, simetris sifat-sifat apa? Kalau dipotong sama itunya Pak. Hasil pembagiannya apa? Hasil pembagiannya sama tuh, sama persis tuh? Iya, sama. Atau kalau ini dilipat itu nanti akan menempel tepat gitu ya. Tepat tertempel ujung-ujungnya pada ujung-ujung yang lain. Itu simetris tuh, Mas? Ya nggak? Iya, Pak. Pernah dengar istilah simetri lipat kan Anda? Pernah simetri lipat. Pernah ya? Nah, berarti kalau kita bicara simetris, ini biar Anda nanti ingat-ingatnya sifat biar gampang, teman-teman. Kalau Anda bicara simetris, kalau seandainya ini bagian X, ini bagian Y setelah dilipat, ini simetris. Antara X dan Y simetris itu maknanya apa? X dan Y itu seperti dua bagian yang sama. Ya. Dua bagian yang dia terpisah tapi sebenarnya dia sama, itu maksudnya simetris seolah-olah seperti itu. Nah, tapi di sini ada antinya. Nah, kalau kita bicaranya di sini terkait sifat inklusif, Pak, sifat inklusif itu apa sih, Pak? Ini loh. Sifat inklusif itu maksudnya sifat include. Include itu termuat, subset, himpunan bagian. Gitu ya. Jadi kita bicara tentang sifat inklusif ini aja, sifat himpunan bagian. Ini dibaca himpunan bagian, teman-teman. Ada tanda gini itu maksudnya subset. Artinya subset atau himpunan bagian. Himpunan bagian atau termuat. Termuat. Jadi nanti kalau kita punya ini loh, Cah. Ini di dalam ini ada A, di luar ini ada B. Ini kita bisa tulis gini. A, nah ini kayak huruf C sih, tapi ini lengkung gini ya, sorry. Mirip-mirip huruf C. Ini maknanya adalah bukan ACB, tapi A himpunan bagian dari B, atau A subsetnya B, atau A termuat di B. Nah, tapi untuk sifat refleksi inklusif ini nggak berlaku nih simetris. Kenapa nggak berlaku? Karena A termuat di B dan B termuat di A itu mungkin nggak? Kalau secara logika Anda di sini, mungkin nggak ini sah? Kalau A termuat di B, kok B termuat di A mungkin nggak? Halo? Enggak, Pak. Nggak mungkin ya. Lah, ini nggak mungkin kalau secara himpunan. Salah satu aja harusnya. Kalau A termuat di B ya sudah, berarti B lebih besar. Tapi kalau dua ini harus terpenuhi, A termuat di B dan B termuat di A, oh berarti solusinya apa? Solusinya, maka A harus sama dengan B. Betul, Cah? Kalau A sama dengan B, betul apa enggak, Cah?
A itu termuat di B dan B termuat di A. Halo, kalian yang lain masih Betul, Pak. perhatikan saya nggak? Masih, Pak. Yang lain, halo. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Saya jawab toh, Cah. Masih. Dan saya nggak kayak omong dewe loh. Saya ini tidak menjelaskan hanya untuk yang bertanya ya, untuk semuanya. Jadi yang bertanya itu mewakili bingungan Anda yang lain juga. Jadi A sama dengan B gitu ya, itu menjadi solusi supaya A itu termuat di B dan B termuat di A gitu maksudnya. Maka ini disebut sebagai sifat anti simetris. Pak, kalau simetris saja gimana, Pak? Kalau simetris saja berarti tidak pakai ini, nggak pakai ini. Udah. Kalau ada sifat simetris saja itu artinya kalau ada dua kejadian A dan B ini, A di B dan B di A, itu aja sudah selesai. Itu simetris namanya. Tapi kan nggak mungkin himpunan itu seperti itu. Nah, karena nggak mungkin, makanya dia disebut antisimetris. Nah, berarti nggak mungkin kayak gitu sih. Mungkin, tapi hanya untuk satu kejadian saja. Ketika apa? Ketika A-nya sama dengan B. Itu, Cah. Kalau A tidak sama dengan B, ini nggak mungkin terjadi. Gitu, maksudnya gitu. Paham nggak maksudnya ini, Cah? Paham ya. Nah, yang ketiga itu transitif. Nah, transitif itu nanti terkait dengan 3 hal. Jadi ingat ya tadi, simetris itu berarti terkait dengan 2 hal ini. Kalau refleksif itu seperti cermin. Kita punya cermin. Di sini kita ada X, maka di cermin itu ya akan melihat X sendiri gitu ya. Kalau transitif itu terkait 3 hal ya. 3 hal gini nanti kayak modus ponen gitu ya, modus ponen betul ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan 3 hal. Jika X itu dihubungkan dengan Y, kemudian Y itu terhubung dengan Z itu, maka nanti X itu terhubung dengan Z. Pokoknya kalau ada kata-kata transitif itu terkait dengan seperti ini. Nah, ini diterapkan pada sifat inklusif tadi, inklusif yang tanda kayak gini, tanda subset ini, maka berlaku gini nanti. Jika ada, kok saya pakai AB sih ini, tadi padahal pakai X ya di sini. Mohon maaf. Oke, di sini pakai X, nggak apa lah ya. Ya anggaplah AB itu X juga. Kalau di sini kita ya kembali ke X yang ini biar gak bingung. Kalau kita punya X itu termuat di Y, dan Y itu termuat di Z, maka tadi sifat transitif tadi berlaku. Jadi gambarannya gini kan, Cah? Ini kan. Ini ada X termuat di Y. Ini yang dalam ini ada Y termuat di Z. Berarti otomatis kalau kita bicara himpunan, X-nya kan termuat di Z, toh. Betul apa enggak? Betul, Pak. Maka X termuat di Z. Nah, ini yang disebut sebagai sifat transitif. Itu Mas. Jadi ada 3 ini. 3 ini yang berlaku pada apa? Berlaku pada konsep subset atau konsep inklusif tadi. Konsep himpunan bagian tadi, Cah. Nanti kalau konsep lain lagi beda lagi sifatnya. Mungkin berlaku semua. Refleksif berlaku, simetris berlaku, transitif berlaku juga ada. Contohnya apa? Pada konsep sama dengan misalkan. Sama dengan berarti X sama dengan dirinya sendiri. Oh ya. Kalau A sama dengan B, berarti kan B sama dengan A. Berarti dia kayak gitu tuh berarti simetris. Kalau X sama dengan Y dan Y sama dengan Z, maka X sama dengan Z. Berarti dia transitif, berlaku semua. Berarti refleksifnya berlaku, simetrisnya berlaku, transitifnya berlaku. Itu kalau ini bukan subset, ini bukan inklusif, tapi sama dengan gitu, nanti berlaku semua. Nah, tapi karena ini subset, termuat tadi itu, himpunan bagian, maka refleksif berlaku, transitif berlaku, tapi simetris nggak berlaku. Yang berlaku ya apa? Berarti kebalikannya simetris, berarti antisimetris. Itu maksudnya. Paham nggak penjelasan itu? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya. Mas David? Ya, Pak. Wes, mudeng.
Udah paham, Pak. Itu ya Mas ya. Jadi yang mana sih Pak? Ya, yang di buku itu sendiri Mas. Ini kan ini. Ini gara-gara nggak ada pengantarnya ya. Ini sebenarnya penulisan terema yang kurang baik sebenarnya. Ini kurang sih, harusnya lebih detail lagi harusnya. Untuk sembarang himpunan X, Y, dan Z berlaku gitu harusnya ya. Karena di sini muncul ada X, ada Y, ada Z ini. Kalau penulisan matematika yang baik. Oh, sudah di sini, Cah. Diringkas di atas, tapi sebenarnya ya nggak bisa sih. Harusnya berlaku di masing-masing teorema itu ditulis ini dulu harusnya. Untuk setiap himpunan X, Y, dan Z berlaku, baru ini sifatnya ditulis. Ini juga nanti gitu. Untuk setiap himpunan X, Y, dan Z berlaku, nah ini ditulis sifatnya ada 4 ini gitu Mas maksudnya. Lah yang di atas 3 ini namanya yang atas refleksif. Yang kedua, ini kebalik Mas. Jadi ini salah Mas. Ini salah ya. Di sini berarti yang pertama apa Mas? Halo? Yang tahu jawab. Ini yang pertama apa? Sifat apa? Reflektif, Pak. Refleksif. Yang kedua apa? Transitif. Transitif dulu harusnya ini. Yang ketiga Transitif. baru Antisimetris. asimetris. Ini kebalik ini. Mohon maaf. Ini filenya saya ambil di sepadanya Pak Sis ini. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang ya apa namanya yang menulis kan ya khilaf juga, nggak selalu benar. Namanya manusia ya nggak apa-apa. Salah-salah dikit dimaafkan ya. Oke. Itu saja. Dan nanti ada sifat lagi di sini. Lagi sifat di sini. Nah, ini masing-masing nanti punya nama juga itu maksudnya, Mas. Nah, yang pertama ini namanya idempoten. Nah, kalau ini ada sih di slide ini ada tadi. Di slide yang ini kayaknya ada. Di slide mana tadi? Nah, ini idempoten. Kemudian komplement itu apa, identitas itu apa, itu ya ada. Nanti saya share juga penjelasannya. Saya sudah bikin rekam. Oh, sudah ada tapi belum saya masukkan ke Classroom. Penjelasan ini saya sudah menjelaskan ini di kelas matematika diskrit di anak-anak prodi teknik elektro. Sudah selesai sampai di sini dan juga sampai prinsip dualitasnya ini juga sudah selesai. Nanti saya share videonya. Oke, ada lagi pertanyaan nggak ya? Nah, belum nambah pertanyaan, tapi kalau yang lain ada pertanyaan silakan ya, mau disampaikan. Halo, silakan. Pak, maaf mau nanya di sini boleh aja Pak? Boleh, nggak apa. Silakan. Siapa namanya Mas? Sorry, nggak kelihatan. Daniel Pak. Pak Mas Daniel, silakan. Ke slide yang tadi pembuktian tadi Pak. Slide yang mana? Yang himpunan ini atau yang logika proposisi? Nah, yang itu Pak. Oh, yang ini Mas. Yang tadi ke contoh soal yang samuan. Yang sambungan. Ini. Nah, itu kita mau ngebuktiin kesimpulan itu kan ya Pak. Nah, ntar jawabannya itu kita jabarin kan dari premis yang awal. Itu cukup sampai di situ atau ntar balik lagi gitu ke kesimpulannya, dibalikin lagi gitu. Di sini Mas, di bawah ini Mas. Panjang. Oh. Ini baru Mas. Ini baru penotasian. Oh, berarti langkah-langkah kalau kita mau buktiin tuh Pak, di premis itu ntar kita jabarin satu-satu kayak CX, BX, PX gitu. Terus baru ini memudahkan kita sih. Kalau kita kita simbolkan di dalam CX, BX, PX itu harapannya nanti saat buat tahapan ini kan kita simpel maksudnya Mas. Oke Pak. Kayak gini kan. Boleh sih misalkan Anda, Pak saya nggak pengen pakai notasi Pak, langsung deskripsi, nggak apa-apa, berarti dideskripsikan nanti. Berarti setiap kalimat seperti ini tuh nanti di dalam pembuktian Anda tulisnya dalam bentuk kalimat Mas. Jadi terdapat X itu ya, yang berlaku CX tetapi tidak BX itu. Dari situ kita ketahui berarti ada si A, ada seseorang, si A itu yang ada seorang mahasiswa yang ini ikut kelas tetapi tidak pernah membaca buku gitu ya. Oh. Terus disimplifikasi, oh dengan begitu ada si
A gitu ya. Anggaplah ada si A itu gitu ya. Kemudian berikutnya, karena untuk setiap yang ada di kelas ini itu pernah mengambil ujian, maka si A yang tadi itu yang kita pilih tadi itu, si A itu tadi berarti karena dia ada di kelas ini, dia pernah mengambil ujian juga gitu ya. Tuh Mas. Jadi seandainya Pak nggak pakai notasi gini gimana Pak? Nggak apa-apa, tapi nanti saat di sini tahapan ini ada pakainya deskripsi. Lah monggo ngalahi pakai notasi sebentar di sini, dijelaskan pakai notasi, baru ini nanti memudahkan kita saat di sini. Lebih simpel. Atau tanpa ini, tapi nanti penjelasannya, tahapannya pakai deskriptif semua. Kalimat-kalimat semua, kata-kata semua. Itu pilihan. Itu maksudnya Mas Daniel. Oke, makasih Pak. Paham maksudnya ya Mas ya? Paham Pak. Nah yang di sini belum selesai. Ini baru penotasiannya Mas. Kalau tahapannya yang di belakang ini Mas. Gitu ya? Oke Pak. Berarti yang nomor 9 itu yang udah tahap akhirnya gitu ya Pak? Udah merujuk Ya, kesimpulan tadi. Kesimpulannya ini. Someone who pass ini the first exam has not read the book. Berarti kan seseorang yang ada seseorang kan ya. Someone berarti terdapat seseorang Mas. Ada seorang yang telah mengambil ujian pertama tetapi tidak pernah membaca buku. Itu kan kalau dalam notasian ini Mas. Ini Mas notasinya. Terdapat X itu berarti someone itu ya. Dia PX itu maksudnya apa? Someone yang ikut ujian tuh. Karena PX itu kan ini pass the first exam. Ikut ujian pertama dan tidak B gitu, tidak B. B kan has read the book. B itu pernah membaca buku. Berarti kalau istilahnya negasi ini, negasi B berarti apa? Dan tidak pernah membaca buku. Nah, ini kan sesuai dengan kesimpulan yang diharapkan ini, Mas. Seseorang telah mengambil ujian pertama, tidak pernah membaca buku. Ini sesuai ini yang memang yang diharapkan pada simpulannya. Itu Mas Daniel. Oke, terima kasih Pak.